Ririn. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم أما بعد. Al-Mukarram Ustadz Parandes Kiai Haji Sukarti yang saya muliakan, para Ustadz, Ustadzah, Pak Yai Bunyai yang ikut bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, seluruh pengurus kajian Asy-Syifa dan aktivis, serta Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah semuanya saja, di mana saja Bapak Ibu berada. Bu Ririn sebagai pengantar pengajian pagi hari ini yang saya muliakan, Bu Dwi juga yang selalu mengantarkan kajian tentang taksin Al-Quran yang saya muliakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat beserta salam tetap tersampaikan kepada seorang uswah dan qudwah kita, seorang panutan dan teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah kajian online Asy-Syifa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tentang riya, yaitu tentang tingkatan-tingkatan riya. Perlu diketahui para jamaah bahwa sesungguhnya sebagian dari pintu-pintu riya itu lebih keras dan lebih berat daripada yang lain. Apa yang membedakan? Perbedaannya adalah disebabkan oleh perbedaan sendi-sendinya dan tingkatan pada riya tersebut. Sendi-sendi riya itu, Bapak Ibu sekalian, ada 3. Jadi sendi-sendi riya itu para jamaah ada 3. Yang pertama, maksud daripada riya itu sendiri. Yang kedua, yang dipergunakan untuk berbuat riya. Dan yang ketiga, karenanya diriyakan amal. Jadi karenanya diriyakan amal. Itulah 3 sendi-sendi riya. Oke. Jadi yang pertama, maksud daripada riya itu sendiri. 2, yang dipergunakan untuk riya. Yang ketiga, karenanya diriyakan amal. Karenanya diriyakan amal. Bapak Ibu para jamaah, sendi yang pertama, maksud dari riya itu sendiri. Yang demikian itu para jamaah tidak terhindar, ada kalanya itu riya semata-mata dengan tanpa menghendaki ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan sama sekali tidak menghendaki pahala dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan yang memang itu dilakukan semata-mata riya. Dan sama sekali memang tidak menghendaki untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang dilakukannya, dengan amal yang dikerjakannya. Itu dilakukan semata-mata riya dan sama sekali tidak ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek basa Jawanipun gurgi pantes-pantesan lah. Jadi ibadah yang dilakukan gurgi pantes-pantesan. Naudzubillah. Summa naudzubillah min dzalik. Berangkat dari pemahaman tentang riya itu sendiri para jamaah, maka tingkatan-tingkatan riya itu ada 4 macam. Jadi tingkatan-tingkatan riya itu ada 4. Apa saja para jamaah? 4 macam tingkatan riya itu. Yang pertama para jamaah, yang paling berat tingkatannya. Jadi yang paling berat tingkatannya, yaitu kehendaknya itu tidak berpahala sama sekali. Jadi melakukan suatu ibadah yang sama sekali tidak berpahala. Ya. Jadi ibadah tapi sama sekali tidak berpahala. Contoh, melakukan sholat ketika di hadapan orang banyak. Sementara ketika tidak di tengah-tengah orang banyak, sama sekali dia tidak pernah sholat. Itu riya murni. Dan ibadah sholat yang dilakukan tadi, para jamaah, sama sekali tidak berpahala di hadapan Allah Subhanahu. Jadi sholat ketika banyak orang, sholat ketika dalam komunitas, karena di situ misalnya di masjid, di musola, dalam pengajian, tapi begitu dalam kondisi sendiri, aslinya memang tidak sholat. Sholat yang dilakukan seperti itu, ibadah yang dikerjakan seperti itu, murni riya. Murni riya. Puasa ketika sedang dilihat oleh keluarganya, anaknya, tapi begitu ketika di kantor, ketika dinas di luar kota, sama sekali memang tidak ada niatan untuk puasa. Saat puasa di rumah dengan keluarga itulah murni riya. Karena kenyataannya ketika tidak bersama keluarga, mereka tidak berpuasa. Ya. Maka sekali lagi, inilah semata-mata maksudnya adalah riya. Nah, ketika seseorang itu melaksanakan ibadah itu modelnya seperti itu para jamaah. Hati-hati para jamaah, orang tersebut akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut akan dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang murni riya. Sama sekali ibadah yang dilakukan berpantas-pantasan saja. Sedekah yang dikeluarkan karena melihat yang lain bersedekah, takut kalau tidak sedekah dicela. Ketika dalam kondisi yang normal tidak pernah sedekah. Hanya karena takut dicela, takut dianggap pelit, bakhil, sehingga ketika di tengah-tengah orang banyak ikut-ikutan sedekah. Itu juga para jamaah murni riya. Dan inilah tingkatan riya yang tertinggi yang menyebabkan seseorang
nanti di akhirat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira kalau para jamaah tidak ada yang seperti itu. Insya Allah enggak ada. Jadi panjenengan saya yakin semuanya sudah taat dengan ketaatan yang ikhlas, melaksanakan ibadah dengan ibadah yang ikhlas, mengerjakan amal dengan amal yang ikhlas, itu memang yang harus kita lakukan. Itu yang memang harus kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang model ibadahnya seperti itu, sekali lagi para jamaah, itulah tingkatan riya yang sebenarnya. Ya, nek nomah sholat, nek wis nang jopo sama sekali memang tidak ada kehendak untuk sholat. Itulah riya yang sebenarnya ketika melaksanakan sholat itu justru akan mendatangkan laknat Allah. Karena itu berarti mempermainkan Allah. Itu membohongi Allah. Ya. Itu memang sekali lagi para jemaah riya yang tertinggi. Tingkatan berikutnya para jemaah yang kedua, bahwa ia memiliki maksud untuk mendapatkan pahala. Jadi riya tetapi masih bermaksud untuk mendapatkan pahala. Kalau tadi kan enggak sama sekali. Tadi bahasa saya gurgi pantes-pantesan. Tidak ingin dapat pahala sama sekali, sholat yang dilakukan, puasa yang dikerjakan, sedekah yang diberikan, sama sekali dari pantes-pantesan mawon. Ya, tidak ada niatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, yang kedua ini para jamaah, ia memiliki maksud untuk mendapatkan pahala. Tetapi maksud tersebut itu lemah. Untuk ingin mendapatkan pahala itu lemah. Di mana apabila ia dalam keadaan sepi atau waktu sendirian, niscaya ia tidak melakukannya. Dan maksud itu tidak mendorongnya untuk berbuat amal. Jadi ketika dalam kondisi sepi, memang tidak ada niat, tidak ada dorongan untuk beramal, tidak ada dorongan untuk beribadah. Lain dengan yang pertama tadi, memang aslinya tidak ibadah. Tapi ibadah yang dilakukan karena dorongan itu tadi. Pantes-pantesan. Untuk pantes-pantesan. Kalau ini tidak. Masih punya keinginan untuk mendapatkan pahala. Tapi keinginan untuk mendapatkan pahala itu lemah. Dan itu terbukti. Ketika dalam kondisi sendirian, maka dia tidak ada keinginan untuk melaksanakan ibadah itu. Lemah dalam keinginan untuk mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukan. Nah, dan maksud itu ya, mendorongnya untuk berbuat amal. Ketika dia punya keinginan, lalu melaksanakan amal, berbuat dalam hal melaksanakan ibadah, dan ingin mendapatkan pahala. Ingin mendapatkan pahala. Nah, Bapak Ibu, tingkatan ini memang tingkatan di bawah yang pertama. Tetapi kalau model ibadah yang kita lakukan masih seperti itu, keinginan ibadah iya, keinginan ada pahala iya, tetapi keinginan dalam melaksanakan ibadah itu juga masih melihat situasi dan kondisi, maka tingkatan riya yang seperti itu, para jamaah, itu niscaya juga tidak meniadakan kutukan dan dosa daripadanya. Artinya, kalau model ibadah yang kita lakukan itu masih seperti itu juga kita harus hati-hati. Allah akan mengutuk, Allah akan melaknat dengan cara ibadah yang kita lakukan seperti itu. Yang ketiga para jamaah, tingkatan yang ketiga, bahwa ia memiliki maksud pahala dan maksud riya yang sama-sama berat. Di mana apabila salah satu dari keduanya itu tidak ada, niscaya
ia tidak terdorong berbuat amal. Maka apabila keduanya itu berkumpul, niscaya terdoronglah kegemarannya, keinginannya untuk melaksanakan ibadah. Atau masing-masing dari keduanya itu bila mana sendirian, niscaya berdiri sendirian mendorongnya untuk berbuat amal. Maka ini telah merusak seperti apa yang diperbaikinya, apa yang telah diperbaikinya. Maka kita mengharapkan orang yang seperti itu semoga selamat dari satu menguasai yang lain, tidak menguntungkan baginya dan tidak merugikan padanya, atau baginya mendapatkan pahala seimbang dengan siksaan yang mereka pikulkan. Jadi para jamaah hukumullah, lahirnya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ia tidak selamat itu memang sangat banyak. Di antara ikhlas dan tidak ikhlas bercampur menjadi satu. Oke. Kalau masih seperti itu ibadah yang kita lakukan para jamaah, maka hadis-hadis Rasulullah telah menunjukkan kalau ibadah yang kita lakukan masih modelnya seperti itu, ikhlas dan tidak ikhlas, kita tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, tingkatan yang keempat, bahwa penglihatan manusia itu meneguhkan dan menguatkan kepada kegesitannya. Dan seandainya tidak, niscaya ia tidak meninggalkan ibadah. Dan jikalau maksud riya saja, niscaya itu tidak tampil kepada perbuatan tersebut. Jadi para jamaah, tingkatan yang keempat ini, orang itu gesit ketika melaksanakan ibadah adalah ketika dilihat oleh banyak orang. Tapi dia tidak meninggalkan ibadah itu. Walaupun tidak dilihat oleh banyak orang, dia tetap ibadah. Dia tetap baca Quran. Dia tetap melaksanakan sholat. Dia tetap melaksanakan puasa. Dia tetap memberikan zakat, sedekah, infak, jariyah, dan seterusnya. Tetapi itu akan lebih gesit, akan lebih bersungguh-sungguh dilakukannya ketika dilihat oleh banyak orang. Itu adalah riya, walaupun dalam tingkatan yang paling rendah. Tetap ibadah. Tapi volume atau kesungguhan di dalam ibadahnya itu berbeda antara saat banyak orang, saat banyak dilihat oleh orang, dengan tidak dilihat oleh orang. Tapi tetap ibadah. Kalau dilihat oleh orang kayak khusyuk, dikhusuk-khusukkan begitu sholat. Tapi begitu tidak dilihat oleh orang, Allah. Demi Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak pakai doa, tidak pakai wirid. Langsung lamcing, habis salam pelencing. Tapi kalau banyak orang ikut wiritan, ikut sholat sunnah, rawatib, dan seterusnya. Kalau tidak ada orang, kadang-kadang sholat rawatib, kadang-kadang tidak. Tapi dilakukannya yaitu, ya, tetap dilakukan. Tapi masih ada tendensi, ya, akan dilihat, dinilai oleh orang. Padahal para jamaah, seluruh amal ibadah kita itu adalah dinilai dan dilihat oleh Allah. Dilihat dan dinilai oleh Allah. Ingat sebuah hadis yang menjelaskan tentang al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kita sedang beribadah itu para jamaah, perintah Rasulullah
harusnya kita seakan-akan mampu betul-betul melihat Allah. Seakan-akan. Nah, karena memang Allah itu zat yang laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Gak bisa kita bayangkan kayak apa wujudnya, bentuknya, dan seterusnya. Tapi merasa kita bisa melihat Allah. Tentu gambaran zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya, zat yang maha memberi pengampun, zat yang maha menerima taubat, dan lain sebagainya. Itu yang harus menjadi bayangan kita. Dengan perintah Rasulullah, saat kita beribadah, dianjurkan seakan-akan kita dapat melihat Allah. Tetapi ketika perasaan dapat melihat Allah saat kita beribadah itu tidak mungkin dapat kita lakukan. Gak bisa kita membayangkan. Maka kata Rasulullah berikutnya, ingatlah, ya, saat kita sedang beribadah itu dilihat oleh Allah. Dinilai oleh Allah. Itu sangat jelas. Maka kalau saya dengan panjenengan sudah menyadari bahwa saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Ngapain kita minta dilihat oleh manusia? Ngapain kita minta dinilai oleh manusia? Ya. Sama sekali tidak ada. Karena seluruh amal ibadah kita langsung dilihat oleh Allah. Langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana aghnal aghniyai 'anil syirk. Aku adalah sekaya-kaya yang kaya dari syirik. Di jamaah Allah bahwa maksud, ya, riya ibadah karena manusia itu artinya kita menyekutukan Allah dengan makhluknya, dengan hambanya, dan Allah adalah sekaya-kaya yang kaya dari syirik. Artinya para jamaah, Allah tidak butuh, ya, Allah tidak butuh disamakan dengan makhluknya. Allah tidak butuh dinilai seperti makhluknya. Dan memang Allah sama sekali tidak sama dengan makhluk. Makhluk siapapun, dimanapun, kapanpun, memang tidak ada makhluk yang sama dengan Allah. Karena sekali lagi Allah itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit, itu sama sekali tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu. Ya, kemudian keyakinan kita itulah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa, Allah itu zat yang maha segala-galanya. Tidak sama sekali dengan makhluknya. Siapapun makhluknya, dimanapun makhluk, kapanpun makhluk Allah, semuanya akan berbeda dengan Allah Subhanahu. Itu para jemaah. Nah, sendi yang kedua, sendi yang pertama tadi maksud daripada riya itu sendiri, dan kemudian riya ada 4 tingkatan. Sekarang para jemaah sendi yang kedua. Sendi yang kedua ini para jemaah yang dipergunakan untuk berbuat riya. Jadi kalau yang pertama perbuatan riya itu sendiri, atau maksud riya itu sendiri. Maka sendi yang kedua ini yang dipergunakan untuk berbuat riya. Apa yang dipergunakan untuk berbuat riya adalah ketaatan kita. Ibadah yang kita lakukan.
itu yang biasanya menjadi media bagi kita untuk berbuat riya. Ibadah, amal yang kita lakukan itu kita jadikan sebagai media untuk berbuat riya. Sehingga bahasanya yang dipergunakan untuk berbuat riya. Nah, ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, ya, yang kemudian dipergunakan sebagai media untuk berbuat riya itu, maka yang demikian itu para jamaah terbagi kepada riya dengan pokok-pokok ibadah dan kepada riya dengan sifat-sifat ibadah. Nah, riya dengan pokok-pokok ibadah, riya dengan sifat-sifat ibadah yang kita lakukan. Baik para jamaah. Bagian pertama adalah riya yang paling berat, yaitu riya dengan pokok-pokok ibadah. Jadi riya yang paling berat adalah riya dengan pokok-pokok ibadah. Nah, riya dengan pokok-pokok ibadah ini, para jamaah, ada 3 tingkatan. Jadi mohon diikuti dengan seksama. Jadi riya dengan pokok-pokok ibadah itu ada 3 tingkatan. 1, riya dengan pokok iman. Masya Allah. Ya. Jadi yang pertama, riya dengan pokok iman. Ini adalah yang paling berat dari pintu-pintu riya. Orang yang berbuat riya tersebut akan langgeng di dalam neraka. Yaitu orang-orang yang melahirkan kedua kalimat syahadat dan batinnya penuh dengan kedustaan. Akan tetapi ia meriakkan dengan lahirnya Islam. Orang-orang itu adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab Al-Quran, maksud saya dalam kitab suci Al-Quran, dan ada dalam beberapa surat serta ayat-ayat Al-Quran. Jadi mengucapkan kalimat syahadat memang, tapi hatinya penuh dengan kedustaan. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat para jemaah, tapi sekali lagi hatinya tidak meyakini dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya para jemaah sudah pernah saya sampaikan tentang materi yang dahulu sudah pernah saya sampaikan tentang landasan akidah Islam. Jadi landasan akidah Islam itu sudah pernah saya sampaikan. Landasan akidah Islam itu para jamaah ada 3. Yang pertama para jamaah, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih mendalam. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih mendalam. Jadi jangan hanya kenal Allah itu namanya saja, tapi kita harus mengenal Allah melalui kekuasaannya, melalui sifatnya, melalui perbuatannya, bahkan melalui perintahnya, agar kita hanya menyembah kepada Allah saja dan kita harus mengingkari tauhid. Jadi sebagaimana yang sudah Allah jelaskan para jamaah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-256.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Monggo Bu Indri Al-Baqarah Ustaz, siap mana nih. dibaca lengkap. Ustaz, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bapak Ibu rahimahullah. Barang siapa yang mengingkari tauhid dan hanya beriman kepada Allah saja, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang sangat. Apakah para jamaah? Tali yang sangat kuat, buhul yang sangat kuat dalam hidup kita adalah ucapan kita kepada kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ucapan kita terhadap kalimat thayyibah, kalimat tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah itu jamaah tidak akan punya nilai dan arti sama sekali jika ucapan kita tersebut tidak memenuhi 7 syarat. Apa saja 7 syarat agar ucapan kalimat thayyibah, kalimat tahlil, kalimat tauhid kita itu diterima oleh Allah? Ya. Di antara 7 syaratnya. Yang pertama para jamaah, kita harus mengetahui makna la ilaha illallah. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Muhammad ayat yang 19. Yang kedua, nah ini. Kita harus yakin dengan maknanya. Kita harus yakin dengan kebenaran makna la ilaha illallah itu. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Bahkan yang ketiga, harus qabul, menerima kebenaran makna la ilaha illallah. Allah jelaskan dalam surat As-Saffat ayat 35-36. Nah, yang keempat harus inqiyat atau patuh dengan makna la ilaha illallah. Tidak cukup la ilaha illallah kita ucapkan melalui lisan, tapi tidak kita patuhi dalam kehidupan kita. Tidak cukup. Harus inqiyat, patuh. Ya, itu sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Luqman ayat 22. Nah, yang kelima harus sidik atau jujur. Apa yang kita ucapkan dalam hati itu betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan. Jangan hanya diucapkan melalui lisan, tidak dibenarkan dalam hati, dan bahkan tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita. Itulah riya dengan pokok iman yang paling tinggi. Oke. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqam min qalbih illa harramallahu 'alan nar." Bukhari Muslim. Tidaklah salah seorang yang mengucapkan saya bersaksi ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, kecuali hal itu diucapkan dengan jujur di dalam hatinya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah,
dibenarkan di dalam hatinya, apa kata Rasulullah? Illa harramallahu ala nar. Kecuali Allah di akhirat nanti akan mengharamkan jasad orang tersebut tersentuh oleh api neraka. Jadi apa yang kita ucapkan lewat lisan harus dibenarkan dalam hati. Bahkan syahadat yang sudah kita ucapkan lewat lisan dibenarkan dalam hati harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus patuh inqiyat terhadap makna la ilaha illallah. Jangan hanya ucapan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi kita masih minta pertolongan kepada selain Allah. Kita masih takut kepada selain Allah. Kita masih punya keinginan untuk mendapatkan perlindungan dari selain Allah. Itu namanya tidak inqiyat. Dan itulah riya yang paling besar, yang paling berat. Itulah riya yang paling besar. Bapak Ibu para jamaah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut diantaranya di surat Al-Munafikun, Bu Indri, surat 63 nih, insyaallah. Ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Monggo Indri. Nggih Ustaz, ayat 1 nggih Ustaz. Satu nggih. Nggih. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Begitu jelas ayat ini para jamaah. Ketika mereka di hadapan Rasulullah, orang-orang munafik itu mengakui, kami bersaksi sesungguhnya engkau itu utusan Allah. Bahwa Allah juga mengetahui bahwa memang engkau adalah utusannya. Tetapi di penghujung ayat itu apa kata Allah? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar orang yang berdusta. Jadi ucapannya di hadapan Rasulullah, oh itu Nabi, itu Rasul. Tetapi di belakang Rasulullah, kamu itu orang gila Muhammad. Apa yang kamu sampaikan itu merusak tatanan masyarakat yang selama ini sudah tertata dengan baik. Sehingga ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini haram, ini tidak diperkenankan. Apa kamu itu Muhammad? Itu ketika mereka di belakang Rasulullah. Tapi di hadapan Rasulullah, bahasa Jawanya munduk-munduk. Kayak taat-taat atau begitu. Itu yang kata almarhum dai sejuta umat. Orang munafik itu sopannya kayak belangkon. Tahu belangkon Bapak Ibu? Depannya rata, tapi belakangnya ngepelin begini. Itu belangkon. Jadi orang munafik itu sopannya kayak belangkon. Depannya rata, belakangnya ngepelin. Awas kamu Muhammad. Gak hati-hati habis kamu. Padahal di hadapan Rasulullah, ya engkau Rasul, ya Muhammad, engkau memang betul-betul utusan Allah, saya akan taat kepada engkau ya Rasul. Itu kalau di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah menyatakan apa yang mereka katakan itu adalah dusta. Ya, itu bohong-bohongan. Untungnya Rasulullah itu dibimbing oleh wahyu pada jamaah. Sehingga siapa yang datang di hadapan Rasulullah dengan sungguh-sungguh ikhlas, dan siapa yang datang di hadapan Rasulullah dengan berbohong, beliau tahu karena dibimbing oleh wahyu Allah
Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah, Bu Indri, ayat 204 sampai 205. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Silakan. Ya Ustaz. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Bapak Ibu, ayat ini senada dengan Al-Munafikun tadi. Sebagian dari manusia adalah orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hati dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari mukamu, berpaling dari Rasulullah, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Masya Allah. Okay? Ketika di hadapan Rasulullah, ya, itu luar biasa menampakkan ketaatannya, tapi begitu mereka berpaling dari Rasulullah, ia berjalan di muka bumi dengan mengadakan kerusakan padanya, merusak tanam-tanaman, merusak binatang ternak. Padahal kita tahu, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Allah tidak menyukai kebinasaan. Begitu orang-orang munafik, ya, orang-orang riya dengan iman, ya. Jadi hanya baik ketika di hadapan Rasulullah, tapi di belakang Rasulullah kembali membuat onar, membuat kerusakan, ingin mengancam keselamatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 119. Dalam penggalan ayat itu, Allah dawuh, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaib. Ya Ustaz, beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya Allah, seperti itu para jamaah. Apabila mereka menjumpai kamu, maka mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, artinya tidak ketemu Rasulullah, maka mereka menggigit ujung jari lantaran marah dan benci kepada kamu.
marah dan benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah riak dengan pokok iman. Ya, riak dengan pokok. Masih dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala para jamaah di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 142, 143. Dalam penggalan ayat 142 Allah berfirman, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dzalik ila akhir ayat. Bu Indri. Nggih, dibaca langsung 2 ayat nggih Ustaz. 142 143. Nggih, siap. 42 143, monggo. Nggih. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Bapak Ibu, mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia. Dan mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, antara iman dan kafir. Masya Allah. Jadi para jamaah rahimahullah, seperti itu mereka. Ya. Dalam antara dia mau beriman atau dia tetap kafir. Para jamaah, ayat-ayat yang menerangkan tentang orang munafik itu sangat banyak. Dan kemunafikan itu banyak pada permulaan Islam dari orang-orang yang masuk pada permulaan secara lahiriah karena ada suatu maksud tertentu. Dan yang demikian itu sedikit sekali pada zaman kita. Akan tetapi banyak kemunafikan orang yang menarik diri dari agama secara batin. Kemudian ia tidak meyakini akan surga, neraka dan hari akhirat karena cenderung pada kata-kata orang-orang yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ia meyakini kelipatan bentangan syariat dan hukum karena cenderung kepada yang ahli ibadah. Atau ia meyakini kekufuran atau meyakini bid'ah, sedangkan ia melahirkan sebaliknya. Maka mereka itu adalah termasuk orang-orang munafik yang meriakkan amal perbuatannya yang akan langgeng di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan di belakang riak ini tidak ada riak lagi, karena tingkatan riak mereka itu adalah tingkatan riak yang terakhir atau tingkatan riak yang paling. Bahkan keadaan mereka lebih buruk daripada keadaan orang-orang kafir yang jelas atau yang telah jelas. Karena mereka mengumpulkan antara kufur batin dan nifak secara lahir. Masya Allah. Jadi kondisi orang seperti itu, riak dengan keimanan, pokok keimanan itu para jamaah, itu puncak daripada riak. Lebih baik
sekalian orang itu kafir karuan sudah, tidak mengakui adanya Allah, tidak percaya adanya Allah, jelas menentang Allahnya konkret. Kalau ini tidak, lahiriahnya taat, tapi batiniahnya menentang. Itu tidak ada yang paling jelek di atas riya tentang pokok-pokok ibadah yang terkait dengan persoalan keimanan kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu para jamaah, kalau kita kembali kepada Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang ke-20, dua makro itu. Memang manusia ini dikelompokkan oleh Allah menjadi 3 kelompok itu. Ada kelompok mukmin, ya, ayatnya ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ada kelompok kafir, ayatnya 6 dan 7. Dan ada kelompok munafik, ayatnya 8 sampai ayat yang ke-20. Melihat jumlah ayatnya saja para jamaah, memang orang munafik itu jumlahnya paling banyak. Orang yang abu-abu, ya, tidak jelas keimanannya dan ketidakimanannya. Itu jumlahnya justru paling banyak. Ya, itu justru jumlahnya paling banyak. Maka hati-hati para jamaah, ya, untuk menghadapi siapa mereka yang sedang kita hadapi. Orang mukminkah? Orang kafirkah? Orang munafikkah? Yang lebih sulit adalah menghadapi orang munafik, yang lahiriahnya seperti orang baik-baik saja, tetapi batiniahnya adalah orang-orang yang sangat jahat, ingin merusak tatanan dalam kehidupan kita sebagai umat Muslim, merusak keimanan kita. Itulah orang-orang. Jadi para jamaah, riya dengan pokok iman itu sekali lagi adalah riya yang paling berat. Dan itu ada pada zaman Rasulullah SAW. Kalau sekarang memang sudah tidak ada. Tapi kemunafikan, ya, orang yang menarik diri dari agama secara batin. Agama pokoknya ya biarlah tetap tertulislah di KTP kita, di KSK kita, tertulis agama Islam. Tapi sama sekali perilakunya tidak Islami. Ya. Ya. Jadi perilakunya sama sekali tidak Islami. Itulah kemunafikan yang terjadi sekarang ini. Tertulis memang Islam. Tapi sekali lagi sikap, ucapan, perilakunya, tindakannya sama sekali tidak Islam. Itulah kemunafikan saat sekarang ini. Ya, saat sekarang ini. Hati-hati. Nah, para jamaah, tinggal 2 menit ternyata. Jadi tidak apa-apa, tinggal 2 menit saya isi dulu. Riya dengan pokok-pokok ibadah, dengan membenarkan, ini tingkatan yang kedua. Riya dengan pokok-pokok ibadah, dengan membenarkan pada pokok-pokok agama. Ini juga besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di bawah tingkatan yang pertama dengan selisih banyak. Contohnya begini Bapak Ibu, yang kedua ini, tingkatan bawahnya yang pertama. Contohnya begini. Seperti seorang lelaki berada di tangan orang lain. Kemudian ia memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi seperti harta seorang laki-laki berada di tangan orang lain. Harta seorang laki-laki berada di tangan orang lain. Kemudian ia memerintahkan untuk mengeluarkan zakat karena takut dicela orang. Allah mengerti daripadanya. Seandainya harta itu berada di tangannya sendiri, niscaya ia tidak mengeluarkan zakat. Atau telah tiba waktu sholat,
ia berada di tengah kumpulan orang banyak. Padahal kebiasaannya ia meninggalkan sholat dalam keadaan sendiri. Jadi pokok riya dengan pokok-pokok ibadah dengan membenarkan padanya pokok-pokok agama. Jadi masih membenarkan bahwa sholat itu wajib, bahwa Ramadan itu ada puasa wajib, bahwa jika sudah memenuhi syarat istitoah haji umrah itu saja. Apalagi saat-saat seperti ini, ya, biar wah sudah haji mesti orang baik lah itu. Sudah haji kok Pak Haji, insya Allah orang baik. Sekedar untuk mencari status sosial dalam rangka untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Nah, Jamarahullah, kalau dia tidak punya kepentingan-kepentingan seperti itu, dia tidak akan haji. Kalau tidak karena terdorong orang lain sedekah, maka dia tidak akan pernah sedekah. Ya. Demikian kalau kemudian tidak dilihat oleh orang, bisa saja malah dia tidak melakukan sholat. Ya semau gue lah. Kalau banyak orang ya pasti sholat lah, karena bareng-bareng. Kalau enggak ya bisa saja tidak usah sholat dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga riya dengan pokok-pokok ibadah, tetapi masih membenarkan pada pokok-pokok agama, bahwa masih punya keyakinan sholat wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat wajib, tapi dilakukannya hanya seperti itu. Itulah tingkatan yang kedua. Biar habis, kalian saya singkat. Tingkatan yang ketiga. Ya. Seorang itu tidak berbuat riya dengan iman dan dengan perintah-perintah agama yang wajib. Akan tetapi berbuat riya dengan perintah-perintah agama yang nafilah dan sunnah. Perintah wajib adalah perintah yang harus dikerjakan. Apabila tidak, akan mendapatkan siksa. Perintah nafilah dan sunnah adalah perintah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan siksa. Perintah nafilah atau perintah ibadah yang berhukum sunnah ini, apabila ditinggalkan, ia tidak melakukan maksiat memang, akan tetapi malas melakukannya pada waktu sendirian karena lemah kesukaannya terhadap pahala itu. Jadi intinya beginilah. Riya yang ketiga ini hubungannya dengan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Sebagaimana sama-sama kita pahami para jemaah sunnah itu, kita lakukan dapat pahala, kita tinggalkan, nggak ngapa-ngapain. Tidak mendatangkan siksa. Dilakukannya sholat sunnah rawatib, ketika di masjid saja, ketika bersama-sama dengan komunitasnya, dilakukannya. Tapi ketika di rumah, dalam kondisi sendiri, tidak pernah melakukan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Pokoknya wajib, marilah, wis cukup wajib doa. Itu juga kategori riya yang ketiga. Walaupun dia tetap meyakini akan keimanan dan pokok-pokok ibadah, itu memang wajib. Tetapi riyanya adalah terhadap ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Nek bareng-bareng dilakoni lah. Tapi nek pas sendiri, gak peduli untuk apa itu hukumnya sunnah. Yang penting kan saya sudah sholat wajib. Gak penting itu qobliyah, gak penting itu ba'diyah. Gak penting itu melakukan ibadah yang ini dan itu dan seterusnya. Tidak penting karena dalam kondisi sendiri. Hati-hati para jamaah. Itu pun kategori riya. Ya, karena ketika banyak orang pasti dilakukan, tetapi ketika tidak banyak orang kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang ditinggalkan. Itu pun kategori riya para jamaah. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu sebagai pengantar.
Dan insya Allah sendi yang ketiga akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya, sendi yang ketiga. Jadi yang karenanya diriakkan ibadah. Itu segi yang kami kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo.